belajar bab 7 MCS. Teman-teman silakan dibuka terus studionya. Kita akan belajar mengenai retrofit. Retrofit. Kalau kemarin itu kan kita belajar room ya, cara menyimpan data menggunakan database secara lokal gitu. Maksudnya secara lokal tuh nyimpannya di HP-nya gitu. Kemarin kita tuh pakai library namanya room. Jadi room itu dia menyederhanakan proses penyimpanan menggunakan database SQLite. Itu kegunaan dari room. Nah, sekarang kita bakal belajar cara mendapatkan data dari internet, dari web API, menggunakan library yang namanya retrofit. Jadi retrofit ini juga kayak room ya, dia mempermudah proses yang sebelumnya tuh ribet. Retrofit juga melakukan hal yang sama seperti room, dia menyederhanakan proses pengambilan data dari internet. Teman-teman pernah dengar istilah front end dan back end kan? Front end dan back end development gitu. Yang selama ini kita pelajari itu Android ini sisi front end-nya. Kan kalau web itu front end itu HTML, JavaScript, CSS ya kan. Kalau kita Java, XML. Kalau back, jadi biasanya tuh data-data yang ada di aplikasi itu biasanya kalau misalkan kayak Tokopedia gitu, aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai itu, kayak Tokopedia, Instagram, itu data-datanya itu semua dari backend, datanya. Nah, bagaimana caranya kita ngambil data dari backend itu ke aplikasi Android kita? Itu ada namanya lewat API, Application Programming Interface. Jadi API ini yang menjembatani komunikasi antara front end dan back end. Jadi back end itu menghasilkan data berupa JSON. Teman-teman pernah dengar JSON? JSON tuh JavaScript Object Notation. Jadi adalah nanti formatnya tuh kayak objek JavaScript. Kalau teman-teman pernah belajar JavaScript, itu bentuknya bracket kayak objek JavaScript. Ya, nah, gitu. Nah, JSON ini yang kita pakai buat nampilin data ke Android. Yang nanti kita ambil JSON-nya terus kita tampilkan data JSON itu ke dalam aplikasi kita. Nah, supaya kita bisa ngambil data JSON itu kita menggunakan namanya di Android retrofit. Supaya kita bisa ngambil data JSON yang dihasilkan dari backend itu kita menggunakan retrofit. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Ya. Coba sekarang JSON tuh bentuknya kayak gini, teman-teman. JSON. Nah, ini JSON tuh kayak gini bentuknya. Ini objek 1, objek 2, objek 3. Kan? Di dalam objek ini ada apa aja? Ada ID, name, description, URL. Ini data yang dihasilkan dari backend. Sekarang misalkan kita pengen bikin aplikasi daftar film-film terbaru gitu. Ada API yang menyediakan itu supaya kita bisa pakai, supaya kita bisa nampilin di aplikasi Android kita. Ada tuh API gratis yang bisa kita pakai. VDB API. Kita lihat di sini. Karena kalau bukan movie ini
ini juga JSON juga nih, ya kan? Jadi ini isinya tuh kumpulan gambar. Terus di gambar itu ada ID, ada title, ada URL sama thumbnail. Nah ini data-data ini bakal kita coba ambil, terus kita tampilin ke aplikasi Android kita. Kan di sini ada apa? Ada URL gambar, coba kita copy, terus kita paste. Ini bakal kita tampilin di dalam aplikasi Android menggunakan Glide. Kan kalau nampilin nampilin gambar di aplikasi Android itu kan kalau dari internet pakai Glide kan. Teman-teman udah belajar kan. Nah, nanti kita bakal ambil data-data ini terus kita tampilin ke dalam Glide. Terus title ini bakal kita tampilin ke dalam text view, ya kan? Title ini bakal kita masukin ke dalam text view. Tapi kita nggak bakal pakai data yang ini, kita pakai data ini. Jadi dia name, description, sama URL. Jadi data yang dihasilkan dari backend tuh kayak gini, teman-teman. Jadi ini yang disediakan backend buat frontend. Ini yang bakal frontend pakai dari backend, ini dia. Sekarang bakal kita pakai data yang dari backend ini. Teman-teman silakan buka Android Studio-nya. Nah di sini ada perbedaan ya. Kalau misalkan kita nggak pakai retrofit sama pakai retrofit, di sini ada perbedaannya. Ini kalau misalkan kita pakai retrofit, kita hanya perlu memanggil method get kayak gini aja nih. Method get. Terus di sini ada namanya Pojo. Pojo tuh singkatan dari plain old Java object. Jadi teman-teman biasanya kan bikin Pojo tuh kayak gini kan. Kalau Pojo di bab 3 tuh kayak gini. Cat breed model, terus di sini ada variabel image, variabel breed, kalau macam, terus di sini ada konstruktornya. Ini namanya Pojo. Ini namanya Pojo. Nah, dengan retrofit ini dia bisa ngubah objek ini, objek JavaScript ini dijadiin jadi objek Java. Ini objek Java kan? Ya kan? Ini kayak gini kan objek Java nih kayak gini. Ini objeknya JavaScript. Kita pengen ubah dia jadi bentuk Java menggunakan retrofit. Nah, ini melakukan request get ini hanya dengan memanggil endpoint ya. Endpoint tuh maksudnya kayak gini. Jadi ini URL utama dia, URL utama sama endpoint. Endpoint itu tempat kita ngambil datanya gitu. Endpoint titik akhirnya gitu. Titik akhirnya. Ini endpointnya misalkan ya ini kan endpointnya photos ya. Dia langsung menampilkan data photos. Kalau endpointnya misalkan notes, dia akan menampilkan data notes. Kayak notes ada deh di JSON placeholder ini ada banyak endpointnya. Ada endpoint users gitu, cuma kalau yang bakal kita gunain endpointnya itu berasal dari GitHub, endpointnya berupa json cats.json. Nanti kita bakal ngambil data dari cats.json ini. Lanjut. Nah ini sama kayak method get yang ini, ya kan? Lihat nggak? Ini perbedaannya. Kalau misalkan kita pakai retrofit cuma manggilnya kayak gini doang. Tapi kalau misalkan kita manual gitu, ngambil data JSON yang manual, itu kayak gini prosesnya. Dia melakukan koneksi, terus kemudian diambil datanya satu persatu per karakter diambil. Datanya per karakter dimasukin ke variabel result. Ini kalau misalkan nggak pakai retrofit. Ini juga kalau nggak pakai retrofit, kalau misalkan mau ngambil data JSON-nya itu kita menggunakan for loop, kita ambil masing-masing data tersebut menggunakan for loop secara iteratif ya. Ini jadi secara performa juga nggak bagus nih kalau kayak gini. Sedangkan kalau pakai retrofit cuma kayak gini doang prosesnya. Kita bikin Pojo. Jadi JSON ini kita masukin ke dalam Pojo ini, kan, baru langsung kita bisa pakai. Paham nggak? Paham ya? Ya lanjut ya. Sekarang kita buat project baru namanya Cat API. Empty activity
Ya, level 21, language Java. Finish. Jadi gitu ya, ini kan JavaScript ini kan kumpulan objek JavaScript kan. JSON itu kan kumpulan objek JavaScript. Nanti kita ubah objek-objek ini menjadi objek Java. Biar bisa, kalau udah jadi objek Java kan berarti kita udah bisa pakai kan datanya. Kalau misalkan bentuknya kayak gini kita nggak bisa pakai. Karena ini bukan format Java ini. Ini formatnya JavaScript. Paham kan? Paham. Oke, sekarang kita setelah projectnya terbuat, Gradle build-nya selesai, nanti kita bakal menambahkan 3 library di sini. Yang pertama library retrofit-nya, kemudian JSON dan juga Glide. Nah, ini ada namanya JSON. JSON ini dia library dari Google. Dia gunanya buat mengkonversi JSON menjadi Java Object. Jadi sebenarnya yang berperan dalam konversi itu si JSON. Retrofit itu dia ngambil datanya terus di-convert JSON itu menjadi Java object, itu si JSON tugasnya. Si JSON ini namanya JSON. Udah terbuat projectnya. Kemudian kita tambahkan library-nya ke dalam Gradle script. Kemudian module build.gradle yang module, terus di dalam dependencies, di dalam blok dependencies ini kita tambahkan 3 library ini, retrofit, kemudian JSON dan juga Glide. Kemudian signal. Berarti konsep front end sama back end udah paham nih ya? Jadi back end itu yang ngatur logika dari bukan logika sih, yang menyimpan database segala macam, itu tugasnya si back end. Bagaimana si back end ini dari database itu bisa dikonsumsi sama front end, yaitu menggunakan JSON itu. Jadi database-nya menghasilkan, nanti back end-nya menghasilkan JSON gitu. JSON-nya kita pakai. Apa? Iya, middleware. Oke. Yes. Iya, jadi jembatan gitu. Oke, udah terbuat, teman-teman. Projectnya udah dimasukin ke library-nya, udah semua. Ini kan ada 3 library di sini. Ini di copy aja terus dimasukin ke build.gradle module app. Udah disynchronize. Selanjutnya kita bakal buat pojok. Di sini kita bakal buat pojok. Teman-teman bisa di copy paste aja, paste, copy, kemudian kita buat kelas baru. Kelasnya namanya apa tadi? Kita buat kelas baru namanya cat model. Create new Java class. Di sini cat model. Bisa kita paste aja. Package-nya jangan dihapus ya. Ini biar. Iya. Modul cat build.gradle yang modul. Kelasnya namanya cat model. Oh, bukan. Cat model, ya. Kalau di GitHub cat model. Oh iya, Pak. Mau nyamain aja apa buat sini? Sebentar. Cat model sih. Oh iya sih. Oh iya. Bukan topic class-nya. Oh, kita pakai cat model aja ya. Ini sekalian gue ubah. Oh, ntar aja.
Terakhir. Catat dulu aja yang penting. Iya. Berarti cat model ya. Cat model. Sama Java class-nya ya. Udah buat pojoknya. Di sini dia menggunakan notasi namanya serialized name ya kan? Serialized name. Jadi kita menggunakan serialized name ini berdasarkan data yang ada di dalam JSON. Misalkan ini kan objek cat model kan. Di dalam objek ini ada namanya ID, name, description, sama URL. Nah, supaya retrofit ini mengenali ini semua, kita perlu kasih namanya serialized nih. Kita pengen nyimpen name ini ke dalam variabel name ini, kita perlu kasih tahu ke JSON ke retrofit menggunakan serialized name kayak gini. Nah, ini kan ada di sini ada description ya, description. Kita pengen kasih tahu retrofit bahwa description ini tolong masukin ke dalam variabel description di sini. Ngasih taunya lewat serialized ini. Paham nggak? Paham ya? ID juga sini ada ID, di JSON-nya ini ID. Kita menggunakan serialized ini supaya memberitahu retrofit bahwa yang namanya yang bertuliskan ID ini tolong masukkan ke dalam variabel ID. Yang bertuliskan URL ini tolong masukkan ke dalam variabel URL. Kemudian di sini kita pasang metode get semua ya. Jadi kita nggak perlu metode set dan nggak perlu constructor karena datanya udah masuk ke dalam variabel ini masing-masing nanti. Kan biasanya kalau kita mau ngisi data ke dalam variabel di dalam kelas itu kan pakai constructor kan. Ya. Ini kita nggak usah pakai constructor karena nanti datanya dimasukin sama retrofit ke dalam variabel-variabel ini. Jadi kita tinggal ngambil aja menggunakan metode get. Lanjut, di sini kita buat interface baru dengan nama Cat API dan kondisikan kelas tersebut seperti berikut. Nah, di sini teman-teman copy aja. Di Java class interface di sini namanya Cat API. Kemudian di sini listnya import. Jadi yang tadi udah dijelasin ya, jadi URL itu ada namanya base URL, ini base URL. GitHub.com ini namanya base URL. Yang paling akhir itu namanya endpoint. Yang paling akhir itu namanya endpoint. Ini base URL. Ini endpoint. Nah, endpoint dari data ini apa? Endpointnya ini. Endpointnya ini. Ini semua endpointnya. Nah, di sini di dalam interface ini kita naruh endpointnya. Kita naruh endpointnya. Ini kan base URL nih. raw.github-user-content.com ini base URL. Ini endpoint. Nah, kita naruh di sini endpointnya ya. Endpointnya kita copy, kita masukkan ke dalam get, anotasi get. Nah, di sini dia method get cats. Dia method get cats mengembalikan list cat model. Kemudian di sini kita menggunakan call. Call ini dia objek dari Java dari retrofit. Jadi kita perlu menggunakan call ini ya. Call, kemudian di sini list cat model. Apa? Iya, kayak di Cat API ya.
udah terbuat interface-nya. Kan kalau kemarin tuh room itu kan dia buat interface juga kan, room. Ingat kan? Pakai DAO itu, DAO. Nah, si DAO itu kan yang tempat kita ngakses data kan. Mau insert data lewat DAO, mau delete data lewat DAO. Nah, kalau di retrofit ini dia lewat sini, lewat interface cat API, ya kan? Lewat interface cat API. Di sini kita bisa definisiin metode get untuk mengambil data, terus kalau misalkan mau naruh data itu menggunakan metode post. Ini tentu kalau diizinkan nama backend ya. Kalau nggak diizinin nama backend kita nggak bisa melakukan post. Kalau di GitHub ini kita nggak bisa pakai post, jadi kita cuma pakai get aja. Post, kemudian delete, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita mau delete data dari backend, delete data backend dari frontend itu menggunakan metode ini, post dan delete. Terus get itu untuk mendapatkan datanya. Paham ya? Terus kalau misalkan mau delete juga kita mesti define endpoint-nya. Misalkan endpoint-nya itu ini kan misalkan aplikasi to do nih ya. Aplikasi to do ini banyak nih, misalkan data to do-nya nih. Terus kita misalkan mau hapus data, mau ngapus note dengan ID 4 misalkan. Kita kasih di sini ID sama dengan 4. Nah, ini kan dapat nih ID yang note ID 4. Nanti kita kasih endpoint-nya kayak gini. Ya kan? Supaya kita dapat ID 4, ID dengan nomor 4 ini, kita endpoint-nya ini jadinya. Ya kan? Misalkan kita mau ngambil data yang ada di to do. Ya udah, berarti endpoint-nya to do kan. Ini base URL ya kan. Ini endpoint. Nah, kita ambil endpoint-nya, kita masukin ke dalam interface ini. Misalkan kita mau ambil to do. Nah, kayak gini. /to do. Terus mau delete data dengan ID 4 kayak gini. Delete. Misalkan void delete to do. Misalkan. Terus di sini ID terus di sini kasih ID-nya ID. Kalau di Kotlin gini, cuman kalau di Java gua nggak tahu, udah lupa dia cara manggil parameter ini terus masukin kemari. Kalau di Java gua lupa, cuman kalau di Kotlin tuh caranya kita pakai titik 2 kayak gini buat masukin ID-nya ke dalam metode. Terus kalau misalkan kita mau dapetin single item dari to do, pakai metode get kan, get, terus endpoint-nya kita define lagi. Endpoint-nya misalkan kita mau dapet item to do dengan ID 5 misalkan, dengan ID 5 gitu. Jadi kita metodenya get single to do gitu. Delete single to do. Kalau misalkan mau dapat individual item ya, misalkan kita nge-request di sini mau ngambil to do dengan ID sama dengan 5. Nah, dia bakal dapat ID, dia bakal dapat to do dengan ID 5. Nah, sekarang kita pengen ngambil data yang ada di cat.json ini kan. Nanti endpoint-nya kita ambil semua. Endpoint-nya kita taruh lagi. Kita mau ambil data semua yang ada di cats.json, get cats.
Lanjut. Oh ya, kalau tadi kan kalau to-dos itu kan dia bentuknya list kan, dia banyak kan. Mana tadi to-dos? To-dos ini banyak kan dalamnya. Kita manggilnya kayak gini juga ya. Misalkan get to-dos gitu. To-dos. Sini get to-dos. Di sini jadi to do model. Nah, teman-teman bikin sendiri misalkan to do model, list of to do model. Paham ya berarti ya? Paham ya? Nah, sekarang kita mengambil data yang ada di cats.json. Selesai kita buat interface-nya, berikutnya kita bakal buat GitHub Client API. Teman-teman silakan buat kelas baru namanya GitHub Client API. Kelas baru namanya GitHub Client API. Okay. Create new GitHub. Biasa Kotlin gue. Sorry. GitHub Client API. GitHub Client API. GitHub Client API. Nah di sini kita buat variabel dan juga method get instance ya. Copy aja. Profit import. Nah ini instance dari retrofit. Ini kurang lebih kayak room kemarin kan? Kan kalau room itu kan dia butuh entity DAO sama database. Nah ini bagian database-nya. Sama gitu kayak kalau di room itu ini bagian database-nya. Tapi kalau retrofit ini ya instance-nya. Instance dari retrofit-nya. Kalau kemarin tuh database itu kan instance dari room database-nya. Terus di sini kita define base URL-nya. Base URL di sini kan base URL kan raw.github usercontent.com ya kan. Jadi base URL-nya. Terus di sini kita buat metode buat dapetin instance dari retrofit. Ini kan retrofitnya belum ada nilainya nih, belum diinisialisasi. Proses inisialisasinya itu terjadi di dalam metode get retrofit instance. Di dalam get retrofit instance ini pertama dicek dulu nih, kalau retrofitnya null, ya kan, kalau retrofitnya belum ada nilainya null, kita buatin dia instance-nya dengan perintah new retrofit builder. Gini. New retrofit.builder, kan? New retrofit.builder, habis itu dot, ini kan dotnya nyatu sebenarnya, cuma kita enter aja. Dot base URL, kita kasih tahu base URL-nya. Kemudian di sini ada namanya add converter factory. Nah, add converter factory ini si JSON ini. Jadi di sini kita mengubah JSON menjadi Pojo. Itu prosesnya ada di sini. JSON converter factory di sini. Dot create, kita masukin JSON-nya. Kemudian kita build. Dot build. Setelah instance-nya udah terbuat, kita kembalikan nilainya. Lanjut. Paham nggak? Paham ya? Itu jadi kayak room database aja kemarin. Kalau kurang lebih prosesnya kayak gitu sama. Ini berarti ini yang di komen new retrofit 2 ini retrofit 2 ini dihapus nih. Iya, dihapus juga. Nggak usah dihapus juga nggak apa-apa. Buat praktika nanti bagusnya dihapus atau enggak? Dihapus aja. Lanjut. Ini udah siap kita pakai nih retrofitnya nih. Kita
udah siap pakai. Ini kalau di database itu ini entity-nya ya kan. Kalau di room database kemarin ini entity-nya, terus ini DAO-nya, terus ini database-nya, ya kan? Ini udah terbuat semua nih. Sekarang kita pengen nampilin datanya ke dalam Recycle View. Recycle View, sekarang kita buat layout baru di sini. Create new layout resource file. Di sini kita copy paste aja. Apa namanya? Modul item cat. Item underscore cat. Paste aja. Nah ini tampilannya bakal kayak gini. Dia ada foto, title, dan juga description. Kan kalau misalkan di bab 3 itu kan cuma title sama fotonya doang kan. Ini ada description-nya. Jadi dia nampilin ras kucing juga kayak bab 3. Cuma bedanya di bab ini ada description. Dan description-nya kita ambil dari JSON yang di description. Udah terbuat layout-nya, berikutnya kita buat adapter ya, biasa buat adapter kayak gini. Udah tahu kan proses buat adapter kan? Pertama kita extend dulu recycler view.adapter. Habis itu kita buat view holdernya, mana dia view holdernya? Kita buat view holdernya. Pastikan view holdernya melakukan extend recycler view.viewholder. Setelah itu kita buat konstruktornya, buat ngisi data yang bakal kita tampilin. Kemudian di sini kita buat layout inflator, kita buat view supaya dia bisa muat di recycler view. Terus di sini kita melakukan penampilan data di sini on bind view holder. Ya udah tau lah recycle view ya. Ini di copy paste aja recycle view-nya. Paste aja. Kita buat dulu kelas baru. Namanya cat breed adapter. Cat breed adapter. Terus kita paste. Pastikan package-nya jangan terhapus. Paste kayak gini. Logonya udah jadi. Setelah itu di sini buka file activity underscore main dan mengecekkan visibility. Nah kita buka activity underscore main layout dari main activity kita buka, kemudian kita ganti dengan yang ada di modul. Udah semua?
Ini sekarang kita bakal balik ke main activity. Di main activity ini kita buat adapternya. Kita buat adapternya. Copy paste. Terus disable view-nya kita import. Ini lewatnya kita import. Kemudian di sini kita membuat instance dari retrofit. Kita membuat instance dari retrofit. Ya. Kita melakukan pemanggilan retrofit instance, get retrofit instance ini. Kita ambil instance-nya, habis itu kita buat menggunakan method create. Selanjutnya, nah di sini proses pemanggilan datanya, proses pengambilan datanya. Ya. Kita panggil method getCatch yang ada di interface itu, kita panggil. Kemudian di sini kita menggunakan enqueue. Nah enqueue ini dia background thread, proses di background thread. Ya seperti waktu itu pernah kita bicarakan mengenai background thread. Kalau misalkan dia prosesnya butuh waktu yang lama, gitu. Kayak kan kalau misalkan main thread itu kan dia berurusan sama UI kan, rendering UI kan. Kalau background thread itu berurusan sama proses yang membutuhkan waktu yang lama. Kita pengen ambil data dari thread ini di background thread supaya main threadnya nggak terganggu. Kalau main thread terganggu kan jadi nge-lag tuh. Kalau misalnya kita ngambil data dari thread terus di main thread itu terganggu, main threadnya jadi nge-lag. Supaya itu nggak nge-lag, kita alokasikan tugas ini ke dalam background thread. Kalau di retrofit ini dia ada fungsi yang namanya enqueue. Ini fungsi tanam yang udah ada di dalam retrofit yang bisa kita pakai, namanya fungsi enqueue. Kalau kemarin kita pakai asyntax kan, kalau mau masukin data sama ambil data dari database itu menggunakan asyntax. Kalau ini kita menggunakan metode enqueue. Di dalam metode enqueue ini kita masukin interface namanya callback. Callback ini bakal menghasilkan dua metode, yaitu onResponse dan onValuer. Di dalam onResponse ini kita cek apabila response-nya itu successful, apabila data yang kita ambil itu dari thread berhasil, kemudian list kemudian ini hasilnya lebih dari 0, variable result ini lebih dari 0, artinya dia nggak kosong, data yang kita ambil itu artinya nggak kosong, maka kita masukkan data tersebut ke dalam catch. Catch ini ada di sini, ArrayList ini. ArrayList cat model ini bakal kita pakai buat nampilin data ke recycler view. Jadi setelah datanya udah kita ambil, kita masukin datanya ke dalam ArrayList catch. Ya kan? Kita masukin ke dalam ArrayList catch. Kemudian kita beritahu ke adapter bahwa terjadi perubahan data. Notify data set change. Beritahu recycler view adapter bahwa terjadi perubahan data. Ya kan? Karena kita udah masukin data ke dalam ArrayList catch nih. Terus habis itu masuk ke dalam adapter kan. Masuk ke dalam adapter, kita masukin ke dalam adapter. Kemudian dia ditampilkan sebagai list. Kayak gitu. Sekarang teman-teman di copy aja ini. Membuat instance lagi. Copy aja. Kayak gini, terus ini kalau bisa nanti praktek di rumah ya, biar hands on ngerasain gitu. Ini nominal juga import. Ini kita import. Response import. Oh ini variable catch-nya belum kita buat. Kita buat dulu. Variable catch-nya. Taruh sebagai global variable. Ini release-nya kita import.
Kemudian setelah ini udah selesai, dia udah berhasil mengambil data kemudian menampilkannya ke dalam adapter, kita tambahkan permission internet supaya dia bisa pakai internet aplikasi. Tambahkan permission internet. Coba di running sekarang. Udah coba running belum? Ada yang tinggal nggak? Tapi secara konsep frontend sama backend ngerti ya, bagaimana mereka komunikasi itu lewat JSON. Paham ya? Terus ya? Ini itu. Oh, ini titik-titik. Tapi sebenarnya nggak usah dihapus, nggak apa sih yang tadi. Nah itu udah nampil kan datanya? Itu datanya dari internet tuh. Nampil dulu. Sekarang gue pengen coba pakai misalkan ini backend dari aplikasi ini misalkan. Backend apa ya? Misalkan cuaca. Weather. Oh ya, COVID juga bisa COVID-19 API gitu. Misalkan kita mau dapat data jumlah orang-orang yang terinfeksi COVID, ada API-nya, kita bisa pakai. Terus kita taruh di aplikasi Android kita. Nah ini JSON API. Nah ini dia datanya. Ini datanya dalam bentuk JSON. Ini kita bisa pakai. Atau jangan COVID deh. Jangan COVID, data aja. Weather API. Ini di GitHub tuh ada tuh apa kumpulan API gratis gitu, public API. Ada mengenai books, bisnis, kalender dan segala macam. Cara nyarinya? Hmm? Cara nyarinya? Nyarinya ada di GitHub, namanya public APIs. Oh, di search tadi ya? Search atau di Google aja. Misalkan ini ada cat facts, fakta-fakta tentang kucing kita. Kita coba di sini. Dia generate JSON isinya fakta tentang kucing gitu. Start developing.
Nah ini endpoints-nya ada dua, ya kan? Ada endpoint facts sama users. Coba kita misalkan facts. Nah, dia. Facts. Nah ini data yang dihasilkan dari endpoint facts. Ada ID, ada text, update, add, delete, source, send count. Itu pakai API apa ya? Misalkan nih gue bakal coba buat, kalau misalkan dia nggak diklik bakal munculin gambar anjing random. Misalkan ya. Coba. Ya. Udah berhasil loh teman-teman. Berhasil ya? Pada nampilin semua ya? Android Studio itu. Hah? Itu ada underline merah. Gue bakal coba buat ya aplikasi. Kalau misalkan kita klik tombol bakal muncul gambar anjing random. Oke. Ya kan? Kita buat, pertama kita buat pojoknya dulu. Makin aja kali ya. Di sini objeknya tuh. Ini kan JSON-nya nggak jelas ya bentuknya ya. Kalau ini kan jelas nih. Mana dia? Ini kan jelas. Supaya dia terlihat jelas, kita pakai namanya JSON Beautify. JSON Beautifier. Hah? JSON Beautify. Anjir. JSON apaan sih nih? Dia ngecek ini ya. Kayak aplikasi ini apa? Segala ini. Stop. Boat. Hah? Nah, ini kan jelek banget tuh JSON-nya. Kita beautify. Nah, kelihatan kan? Ini object message dan status. Sekarang kita bakal buat pojoknya. Wih, kotin kelas. Berapa kelas? Misalkan random dog.
sini ada private string message. Tadi ada message sama status ya, private string status. Itu disesuaikan dari isi JSON. Iya, sesuai nama isi JSON-nya. Ntar. Kan kalau isi JSON-nya message sama status kan, kita sesuaikan sama yang ada di. Kalau misalkan di JSON-nya tuh misalkan dia kayak gini, message underscore bla 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 gitu misalkan. Kita define-nya menggunakan serialize aja. Oh ya, retrofit-nya belum dimasukin. Misalnya di JSON-nya itu nama variabel ini message underscore apa gitu. Kita tetap bisa nama ini jadi message tapi dengan cara menggunakan serialize name misalkan message. Misalkan kita pengen nama variabel yang ada di Java sama yang ada di JSON beda kan. Kita pengen di Java-nya tuh namanya ini aja, jangan yang sama sama yang di JSON. Gua nggak mau misalkan. Ya udah kita pakai serialize name aja. Misalkan di JSON-nya namanya message message example gitu. Example. Ini yang nama yang ada di JSON-nya ini message atau example, tapi kita pengen di Java-nya namanya message aja. Kayak gitu, pakai serialize name. Jadi tetap bisa walaupun nama di Java-nya nggak sama dengan yang JSON, tetap bisa menggunakan serialize name. Ya, betul. Sini atau buat jaga-jaga aja tetap pakai aja sih. Atau nggak usah pakai sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak pakai serialize name selama namanya itu sama dengan yang ada di JSON-nya. Kayak gini juga sebenarnya bisa. Jadi nggak apa-apa pakai serialize aja. Serialize name. Status. Ini kan cuma satu objek doang kan. Kalau tadi kan list of objects. Mana? Ini kan list objects. Yang tadi kucing itu kan list of objects. Ini kan objeknya cuma satu doang kan. Kayak message dan status isinya. Jadi kita melakukan pemanggilannya. Ini kan udah terbuat variabelnya. Sekarang kita buat method getter. Getternya public string get message return message. Kalau nggak generate aja getter status. Udah terbuat Java-nya, objek Java-nya, kelas Java-nya. Jadi kita buat interface misalkan random doc API. Sini kita menggunakan method get. Kemudian endpoint-nya di sini mana di sini? Endpoint-nya adalah ini dia. Random. Sebenarnya endpoint-nya ini semua. Pokoknya ini nggak selalu di akhir doang ya, maksudnya setelah base API itu setelah base URL tuh pasti endpoint ini. Kita ambil endpointnya. Ini kalau enter bakal generate baru ya. Generate baru ya. Ini berarti endpointnya ini ya guys. API bridge image endpointnya. Kemudian call. Ini teman-teman harus perhatiin ya. Ini importnya itu call itu banyak banget.
ada 3. Teman-teman pilih yang call retrofit 2. Ada retrofit 2. Jadi kemudian di sini kalau tadi kan list ya kan, sekarang karena dia single object berarti random dot aja, dot habis itu get random dot. Lanjut, ini ada error nih, error di bagian mana? Oh iya, titik koma. Udah ya. Gue kebiasaan pakai Kotlin, kalau Kotlin tuh nggak ada titik koma. Jadi Android tuh ada Java sama Kotlin. Pernah dengar Kotlin kan? Kotlin. Jadi development Android tuh bisa pakai Java dan Kotlin. Sebenarnya lebih enak Kotlin, cuman Java tuh penting sih. Buat tahu Java tuh penting. Jadi teman-teman belajar pakai Java dulu, nanti kalau misalkan udah oke, baru Kotlin. Nah, ini kan udah terbuat nih interface-nya. Sekarang kita buat retrofit instance-nya. Random doc service. Kalau tadi kan GitHub service ya, GitHub API service. Coba ini jadi random doc API service. Sini. Di sini ada base URL sama object retrofit. Ini berarti base URL-nya doc.co. Terus kalau misalkan kita define base URL ini, jangan lupa kasih slash di akhir ya. Kasih slash di akhir ya. Jangan doc.co kayak gini dong, tapi kasih slash. Sini kita buat instance retrofit juga. Gua ketik aja ya. Sini. Retrofit. Get retrofit instance. Jika retrofit nilai 0, nggak ada itu retrofit 0, kita buat retrofit itu, kita buat instance-nya menggunakan new retrofit builder. Habis itu dot base URL, kita kasih tahu retrofit base URL apa, kita kasih tahu retrofit base URL apa, terus kita kasih retrofit JSON, add converter factory. Di sini kita kasih JSON converter factory. Sudah ada library selain JSON yang mengubah JSON menjadi Pojo, tapi kita di sini menggunakan JSON. Jadi kita bisa misalkan naruh apa gitu library selain dari JSON di sini. Taruh, kasih tahu ke retrofit. Terus di sini build. Berarti instance-nya udah terbuat nih. Jika instance dari retrofit 0, maka buatlah instance tersebut. Sudah terbuat, kembalikan nilainya. Nah, udah nih, udah terbuat. Sekarang sebentar, masih ada error di sini. Oh, udah. Sekarang kita buat layoutnya. Di sini main. Di sini misalkan kita menggunakan relative layout. Kita kasih layout apa?
terlalu gede. Dan nih, di dalam linear layout ini kita masukin gambar sama tombol sama. Image view, transparent, terus tingginya misalkan 100 dp, jangan transparent. Enggak, misalkan di sini 150 dp, 150 dp. Ini kan dia belum di tengah ya gambarnya. Cara kita bikin tengah adalah menggunakan layout gravity center. Oh, center horizontal aja. Center horizontal. Oh iya, ininya orientasinya vertikal. Nah, orientasinya vertikal, center horizontal. Kita kasih ID image view-nya image doc. Image doc. Kemudian di sini kita kasih text view. Jangan lupa ditutup. Dari sini kita kasih text view. View, content, layout gravity center horizontal. Kita kasih ID, TV. Kok text view sih? Tombol dong harusnya. Tombol. Button get random doc. Button get random doc. Dan di sini kita kasih text get random doc. Layoutnya bakal terlihat seperti ini. Nah, oh ya, margin button kita kasih margin top, misalkan 50 dp gitu. Oke, cukup ya. Jadi ada image view sama button. Sekarang kita bakal coba ambil data dari API tadi. Kita buat objek di sini, private random doc. Habis itu adapter, kita buat adapternya. Kok maksud adapter dong? Kita panggil instance dari retrofitnya, ya kan? Kita panggil instance dari retrofitnya. Caranya kita define dulu tipe datanya random doc API. Habis itu API dengan random doc API service dot get retrofit instance dot create. Nah, di sini kita kasih misalkan random doc API class. Ini instance-nya udah terbuat, instance-nya udah kita panggil. Berikutnya kita menggunakan enqueue API dot get random doc dot enqueue new callback. Nah, ini callbacknya yang paling atas tuh udah generate semuanya. Terus udah langsung generate semuanya. Kan on response. Nah, sekarang di on response ini if response mana? If response is successful, jika responsnya sukses, kita mau datanya taruh di dalam random dalam objek random doc
doc sama dengan response dot body. Dot body ini buat ngambil objeknya, dot body. Udah dapat. Setelah itu kita tampilkan dia ke dalam image view. Nah, ini image view-nya belum di initialize. Kita buat dulu image view-nya, image view image random doc sama dengan find view by id or id dot image underscore doc. Nah, terus di sini image random doc dot pakai glide dot with context. Enggak. Ini glide-nya kita jangan taruh di luar response, kita harus di luar dari response di sini. Glide with text, glide with this, habis itu load random doc dot get message. Kan kalau URL-nya itu ada di message ya. Mana dia? URL dari gambar anjingnya itu ada di message. Nah, ini kan message ya kan. Di message ini ada HTTP link gambarnya lah. Nanti kita get message ya. Masuk load get message dot into image random doc. Nah, begini. Kita masukin API.getRandomDoc ini ke dalam onClick. Button random doc dengan ADR button get random doc. Nah, di sini di variabel ini kita panggil onClick, kita kasih onClick listener, set onClick listener, new onClick listener. Di dalam onClick listener kita taruh ini semua di dalam onClick listener. Sekarang kita running, sebelum kita running kita cek dulu ada error. First kita kasih use internet permission. Kalau misalkan failure, print errornya ke dalam konsol. Print step trace. Coba bisa nggak ya? Salah. Paham ya teman-teman? Paham ya? Ya. Ini gue kasih contoh. Misalkan ambil API dari random doc, ambil data random dari gambar anjing. Install. Oke, ada error bentar. Error di sini. Enable to start activity card. Oke. Oh ya, benar. Ini if random doc is not equal to null. Lagi. Nah, masuk.
nggak bisa gini, coba di log, kita print log datanya. Ini URL muncul tapi nggak masukin gambarnya. Ini URL udah berhasil kepanggil, cuman dia nggak masukin gambar ke dalam file. Berarti nah kan muncul. Cuman kok lama ya? Nah, ya kan? Muncul. Ya, Diamond Dog. Cuman kekecilan nih. Ini mau minta nggak source code-nya? Hah? Kok? Oke, ntar ya. Kalau di modul kok nggak ada guide-nya? Di mana? Di Modul. Di bagian mana? Nggak ada. oh, ada. Ada ya? Di di library itu ya? Ada tuh. Ada ya? Nah, set, generate random banyak banget. Coba. Ini diganti center crop aja lah. Ah, ini zoom banget. Scale type. Salah. Scale type juga. Scale type center crop. Nah, coba lagi. Terus udah bikin aplikasi gini bisa taruh Play Store. Ya kan? Set. Woi, mana anjingnya? Lama nih responsnya. Ya pokoknya gitulah. Ya, lama responsnya. Jadi setiap tombolnya diklik dia ngelakuin request, kan? Kalau misalkan responnya sukses, tampilkan ke dalam line.
Ini nggak langsung nampilin ya guys. Nanti dia butuh respons yang lama. Nah, dia baru nampil nih sekarang. Lama banget. Ya kan? Berhasil ya? Ini nanti gue share, gue taruh di GitHub, nanti teman-teman bisa download projectnya. Udah berarti cukup sampai situ aja ya? Teman-teman udah paham sama materinya kan? Ada yang mau ditanya? Bang Fahmi, Yuk, gue pengen nanya. yuk. Ini ada yang error kan disuruh apa? Errornya pas kata lagi nge-build sih suruhnya apa? Ini ada tulisannya execution fail, SDK compile, implementation Coba. minimal 31, terus gue ganti 31, terus lagi loading. Gue sinkronin lagi. Lagi coba nih. Iya lagi. Tadi error sih nggak bisa dijalanin di HP gue. Padahal API-nya 12 gitu. API 12, Android 12, 31 itu. Oh, Gara-gara ini kali ya, yang di mana sih? Yang Gradle. di build Gradle-nya ya mungkin ya. Iya. Coba lo bisa share screen aja nggak? Gue pengen lihat. Oke. Bentar. Ini yang share screen siapa sih? Oh iya ini. Stop event. Oke, masalahnya sudah terjadi ya. Bentar, penting. Dari sini aja. Oh ya, itu coba compile SDK-nya jadi. Jadi yang paling gede itu maksudnya compile SDK itu gimana sih? Gue belum ngerti. Compile SDK itu jadi dia ngikutin Android 31. Kalau di Android 31 tuh Android 12, Android yang terbaru. Jadi lu 30 aja deh coba. Soalnya tadi yang 30 gue nggak bisa. Oh. Sekarang udah bisa nih. Oh iya. Gue udah bisa. Dia nih. minta 31. Tadi downloadnya lama banget. Jadi berarti lu ngejelasin gue. Yang keinstall di laptop lu atau di PC lu itu SDK level 31. Kalau misalkan dilihat di tools, coba tools terus SDK manager. Tools, SDK manager. Tadi. SDK manager. Nah, di situ 21, 31 enggak deh. Ada tuh ke atas. Kalau 31 tuh udah partially installed, berarti sebagian udah terinstall. Berarti lu bisa pakai 21, 31 sama 30. Cuma 30 berarti, tadi bermasalah ya? Ya, soalnya tadi gue nyari katanya suruh install gitu, ya udah. Sekarang udah bisa sih. Oke, berarti kalau ada error lagi itu mungkin SDK-nya disesuaikan sama ininya kali ya. Sama yang di atas studio. HP-nya ya, HP kalau jalannya di HP gitu. Kalau di HP. Sebenarnya nggak masalah sih kalau HP-nya misalkan SDK, misalkan HP lu Android 10. Itu berarti kan kalau nggak salah tuh dia 30 ya. Kalau nggak salah 30 apa 29 gitu Android 10 tuh. Nggak masalah. Yang jadi masalah tuh di Android Studio-nya biasanya di SDK tadi tuh yang SDK Manager itu lu perlu download lagi. SDK Manager. Ini. Iya. Itu kan 31 sama 30 tuh baru sebagian terdownload kan. SDK-nya baru sebagian terdownload. Nanti lu coba aja download dua-duanya secara full. Oke. Terus kalau yang ini, bentar. Yang ini kan ada target. Ini ada compile maksudnya apa? Nah, ini ada compile, ada target. Ikutin aja compile sama target, lu ikutin aja. Oh, jadi berarti samain gitu. Ya, soalnya ini tadi ini dari yang ini kan yang dari GitHub. Oh. Dia ngasihnya 30. Ya, kalau apa namanya? 30 itu kan ada minimum SDK sama maksimum SDK ya? Maximum API apa SDK? Oh, SDK. Dia kalau 30 itu berarti aplikasi lo maksimal bisa digunain sama 30. Kalau 30 itu Android 11. Gitu maksudnya. Ini targetnya maksudnya. Targetnya, berarti kalau minimum maksimal. Iya, kalau minimum SDK-nya 21 berarti dia 21 itu lollipop. Itu minimum
aplikasi lu berarti range dari Lollipop sampai Oh, berarti yang 31 jadi nggak bisa gitu ya. iya Terus 31. berarti samain aja. Iya samain aja compile SDK. Oke, udah bisa kok tadi. Oke, aman ya. Oke, aman. Yang lain gimana? Salma atau siapa? Dea? Aman ya? Salma Aman. udah running. Gue dari tadi ngerekam. Oke, gue juga ngerekam sih. Oh. Coba gue stop dulu deh. Oke.